Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Saudaraku sekalian, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang taubat yang sebenarnya kita ini sebagai manusia ciptaan Allah yang tidak luput dari salah dan dosa. Tapi yang diinginkan oleh Allah itu bagaimana kita itu bisa menjadi hamba Allah yang baik, yang terlepas dari dosa. Karena di dalam Al-Quran Allah mengatakan dalam salah satu ayatnya yang berbunyi qad aflaha man zakkaha, yang artinya beruntunglah orang yang selalu membersihkan dirinya atau mensucikan dirinya. Kalau tidak salah artinya seperti itu. Jadi Allah menyukai hambanya atau manusia itu yang selalu membersihkan diri itu, ya insya Allah kaitannya dengan kesalahan ataupun dosa yang sebenarnya seperti itu. Walaupun juga bisa diartikan secara fisik juga, atau bahasa lainnya itu ya Allah menyukai kebersihan itu ya baik jasmani ataupun rohani. Kalau jasmani mungkin bisa digambarkan dengan perintah Allah yang terkait dengan toharah, yaitu membahas tentang suci dari hadas, baik hadas kecil, hadas besar, juga najis umpamanya, yang menunjukkan bahwa Allah menyukai kebersihan. Insya Allah seperti itu. Dan kemudian kita itu diciptakan oleh Allah itu untuk beribadah dalam salah satu ayat, dan kemudian untuk beribadah, untuk mengabdi kepada Allah itu biasanya juga perlu istilahnya syarat, rukun dan lain-lain sebagainya. Seperti umpamanya sholat, kita itu diperintahkan oleh Allah untuk mengerjakan sholat 5 waktu khususnya yang wajib. Itu sebelum kita mengerjakannya tentunya harus bersih dulu, bersih dari hadas kecil ataupun besar, ataupun juga najis, sehingga kita diperintahkan untuk mandi besar ataupun wudhu, ataupun untuk menghilangkan najis kalau di tubuh kita ada terkena najis. Insya Allah seperti itu, sehingga kita baru bisa mengerjakan sholat 5 waktu diantaranya seperti itu. Dan kemudian artinya juga perintah Allah itu kan bukan hanya sholat, ada juga perintah-perintah Allah yang lain. Di antaranya kita disuruh jadi orang itu rendah hati, jangan marah,
berkata yang baik, dan masih banyak yang lain. Dan itu pun juga sama sebenarnya. Apa yang kita lakukan itu harus juga diawali dengan kebersihan diri kita. Kalau diri kita itu kotor, itu bisa menjadi masalah bagi kita, menjadi penghalang bagi kita apa yang kita lakukan. Sebuah amal kebaikan itu bisa tidak diterima oleh Allah. Dan itu kalau dicontohkan umpamanya di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Ma'un tentang sholat, yang ayatnya berbunyi fawailul lil musallin, yang artinya celakalah orang yang sholat. Orang yang sholat bisa celaka, walaupun mungkin diawali juga dengan bersuci dari hadas besar, hadas kecil, dan najis tadi. Tapi mungkin kotoran yang sifatnya ruhani, bukan jasmani, itu yang menjadikan sholat itu bisa sia-sia atau celaka. Dan itu kalau dikaitkan dengan firman Allah di dalam Al-Quran yang bunyinya innas sholata tanha anil fahsya wal munkar, yang artinya sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jadi ya kalau perbuatan kita itu masih kotor, termasuk perbuatan yang keji dan mungkar tadi, maka sholat kita walaupun sudah diawali dengan berwudu, menghilangkan hadas dan najis, bisa sholat itu menjadi sia-sia, bahkan bisa mengarah celaka tadi, karena ada perilaku perbuatan kita yang salah, keliru, yang bahasa agamanya yaitu ya perbuatan dosa atau perbuatan yang buruk atau yang kotor, sehingga itu bisa merusak sholat kita yang kita lakukan. Artinya apa? Ya kalau kita sudah mengerjakan sholat itu seharusnya ya sudah meninggalkan dosa-dosa yang telah kita lakukan, dan juga harus dimohon ampunkan atas kesalahan-kesalahan yang telah kita lakukan. Jadi jangan sampai kita itu sudah mengerjakan sholat, tapi dosa-dosa yang kita lakukan itu masih berlanjut umpamanya. Jadi umpama kita itu mendolimi orang lain, atau merendahkan orang lain, atau sombong dan lain-lain. Kalau kita sudah sholat ya seharusnya itu sudah ditinggalkan, kan seperti itu. Jadi tidak bisa berdiri sendiri, istilahnya ya sholat ya sholat, berbuat maksiat ya sendiri lain, tidak, itu masih berkaitan, sehingga kalau itu tidak diistighfari atau tidak dimohon ampunkan, dan kemudian niat juga untuk tidak melakukannya lagi, ya itu bisa merusak sholat kita. Dan bukan hanya sholat, ibadah yang lain juga demikian, baik itu puasa, baik itu zakat, baik itu haji. Kalau diiringi dengan perbuatan-perbuatan dosa atau maksiat, itu bisa merusak amal-amal yang kita lakukan. Maka untuk itu, agar kita itu beramal soleh
yang bisa diterima oleh Allah, maka tidak bisa lepas bagaimana caranya kita itu harus membersihkan diri kita. Yang sudah kita lakukan masa lalu ya kita tobati, kita istighfari, dan kemudian juga berniat untuk tidak mengulanginya lagi. Sehingga kalau kita itu benar-benar mohon ampun kepada Allah atas kesalahan-kesalahan kita masa lalu, kalau itu benar-benar semuanya sudah kita mohonkan ampun, ya insya Allah dosa-dosa kita itu berkurang, bahkan mungkin bisa habis, insya Allah seperti itu. Tapi yang jadi masalah, kita itu mungkin belum melihat ke belakang secara jeli umpamanya, atau melihat masa lalu itu benar-benar kita lihat mana saja yang pernah kita lakukan bahwa itu sebuah kesalahan atau dosa yang sudah kita mohonkan ampun, dan mana yang belum. Dan juga perlu kita ketahui, setelah kita minta ampun, kita kan tidak tahu apakah yang kita mohonkan ampun itu sudah diterima oleh Allah dan diampuni oleh Allah atau belum, sehingga kita ya harus melakukannya berulang-ulang. Paling tidak kita itu ya diajarkan di dalam sholat itu ada kalimat Robi Firli, yang artinya ya Allah ampuni dosaku. Artinya sehari saja kita itu mohon ampun kepada Allah berkali-kali. Tapi alangkah baiknya mohon ampun itu lebih diperjelas ketika umpamanya habis sholat, kita mohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa yang lalu, dan kita rinci biar jelas mana yang akan kita mohonkan ampun dan kemudian disesali dan tidak akan diulangi lagi, umpamanya seperti itu. Karena ayat Allah menjelaskan seperti itu, bahwa tobat yang diterima itu ya tobat yang dilakukan sebuah kesalahan masa lalu, disesali, kemudian dia merubah, tidak akan melakukan lagi, dan kemudian juga menyampaikan kepada orang lain atau keluarga bahwa ada sebuah kesalahan yang jangan sampai itu dilakukan oleh saudara kita yang lain atau keluarga kita, insya Allah seperti itu. Dan kemudian kalau kita coba rinci atau pilah-pilah dosa itu, umpamanya kalau dulu dosa kita waktu masih balik, masih baru, sekitar ya usia anak SMP atau SMA, ketika masih sekolah dulu kan, itu dosa kita umpamanya dengan orang tua kita itu kan banyak nanti kalau kita uraikan. Kemudian dosa kita ketika sekolah dengan guru, kemudian dengan teman, kemudian dengan lingkungan, dan lain sebagainya. Dan itu insya Allah nanti kita sampaikan, kalau tidak salah ya mungkin beberapa tayangan biar lebih jelas apa saja yang selama ini kita terlupakan, masalah dosa-dosa masa lalu kita yang mungkin belum pernah kita mohonkan ampun kepada Allah,
juga mungkin belum pernah minta maaf kepada orang yang bersangkutan. Umpama yang paling dekat yaitu dengan orang tua, ketika kita sudah balik dulu, mungkin banyak sekali kesalahan-kesalahan kita dengan orang tua masa lalu waktu masih kita itu SMP atau SMA yang sudah balik, yang mungkin kita tidak pernah atau belum pernah minta maaf kepada orang tua kesalahan itu, dan juga belum pernah atau belum pernah memohonkan ampunan kepada Allah atas kesalahan tersebut. Maka itu juga harus kita mohonkan ampunan, karena kalau kita belum memohonkan ampunan kepada Allah, boleh jadi kesalahan itu masih tercatat rapi di buku amalan kita, sehingga itu tidak akan hilang karena sudah menjadi ketetapan Allah. Kalau menurut Al-Quran tadi, ilal ladina tabu aslahu wa bayanu faulaika tubu alaihim. Jadi kecuali orang yang tobat kemudian merubah, kemudian ya menjelaskan ataupun istilahnya menyampaikan kebenaran itu kepada orang lain semuanya, bahwa yang salah ya tetap salah, yang pernah kita lakukan, yang benar ya benar, sehingga kita itu mengajak yang lain itu ke jalan yang benar, karena yang dulu pernah dilakukan itu sesuatu yang keliru, yang salah. Insya Allah kita diampuni oleh Allah atas kesalahan kita yang lalu, insya Allah seperti itu. Dan kesalahan itu umpama kalau kita coba ingat, umpamanya kalau dengan orang tua, dulu kalau disuruh umpamanya sekolah, mungkin pernah disuruh itu tidak berangkat dengan alasan yang bermacam-macam, umpamanya tidak enak badan atau sakit, padahal tidak, hanya karena mungkin takut di sekolahan tidak bisa mengerjakan tugas atau PR, atau takut karena gurunya itu killer umpama kan gitu, sehingga kita berbohong. Atau kadang ada yang mungkin mengatakan sekolah libur umpamanya, bisa saja seperti itu, dan itu sebuah kesalahan juga kepada Allah dan kepada orang tua. Apalagi kalau kaitannya dengan orang tua, kan di Al-Quran itu kita itu diperintahkan oleh Allah, ada sebuah ayat yang berbunyi wala taqul lahuma uff, yang artinya janganlah kamu berkata kepada keduanya, yaitu kedua orang tua kita itu, dengan mengatakan ah. Artinya apa? Kita itu kepada orang tua saja oleh Allah tidak dibolehkan, kalau mungkin dipanggil atau diperintah itu menjawabnya ah, tidak menjawab dengan istilahnya ya, atau mengamini apa yang orang tua inginkan atau perintahkan itu saja tidak boleh kita seperti itu. Apalagi sampai mengarah kita itu bisa membuat kecewa orang tua, membuat marah orang tua karena perilaku kita. Kalau orang tua tahu bahwa kita telah mungkin membohongi orang tua, apalagi orang tua itu merasa sudah mengurus kita, membiayai kita untuk sekolah itu tidak sedikit biayanya,
tapi ternyata orang tua kita bohongi tersebut, itu kan lebih dari kata sebenarnya. Itu bisa bikin marah dan kecewa tadi. Maka itu sebuah kesalahan yang lebih besar dari kata insya Allah seperti itu. Dan itu sebuah kesalahan yang harus kita mohonkan ampun kepada Allah, juga kita minta maaf kepada orang tua kita sebenarnya. Karena apa yang kita lakukan itu kalau terkait dengan manusia, biasanya kan seperti itu. Umpama yang lain kan, umpamanya kalau ada seseorang mencuri uang umpamanya, terus kemudian dia tobat karena itu perbuatan yang tidak baik, kemudian itu tidak bisa hilang dosa itu hanya sekedar minta ampun kepada Allah. Ya Allah, ampuni dosaku karena aku telah mencuri uang orang lain umpamanya. Itu tidak bisa. Itu harus juga diiringi dengan minta maaf kepada orangnya, kemudian uang itu dikembalikan. Kalau tidak salah seperti itu. Kecuali ya, mungkin ada hal-hal yang lain sehingga tidak bisa kita menyampaikan kepada orang yang bersangkutan. Umpamanya karena orang yang bersangkutan sudah meninggal dunia, tapi kan masih ada keluarga atau suami atau istri atau anaknya yang bisa menerima uang yang telah dicuri, bisa saja itu dianggap sebagai warisan dari orang yang sudah meninggal tadi, insya Allah seperti itu. Jadi kemudian juga kalau kembali ke contoh awal tadi, kalau kita salah kepada orang tua ya sama, harusnya kita itu mohon ampun kepada Allah dan kemudian minta maaf kepada kedua orang tua kita atas apa yang pernah kita lakukan masa lalu itu. Kalau orang tua kita masih hidup, tapi kalau memang sudah meninggal ya cukup mohon ampun kepada Allah, insya Allah seperti itu. Cuman kita itu terbiasa mungkin kalau dengan orang tua ya mungkin nunggu lebaran, hari raya, kemudian itu pun juga hanya ala kadar, mohon maaf lahir batin umpamanya seperti itu. Ya mudah-mudahan sih Allah menerima permohonan ampun kita dan maaf kita kepada orang tua kita. Tapi alangkah baiknya kalau kita itu bisa rinci agar dosa yang pernah kita lakukan itu ya lebih meyakinkan bagi diri kita bahwa kita itu menyesal apa yang pernah dulu dilakukan, dan mudah-mudahan Allah itu mengampuni kesalahan kita masa lalu kita itu. Dan kemudian kesalahan kita dengan orang tua itu kalau kita cari-cari sangat banyak sekali, dan semuanya harus kita mohon ampunkan, seharusnya sih seperti itu. Umpamanya ya bukan hanya ke sekolah tadi, mungkin suruh ngaji umpamanya, suruh ngaji tidak berangkat atau berangkat malah pergi kemana umpamanya, yang namanya masih anak-anak itu walaupun sudah balik kadang-kadang cara berpikirnya itu belum jauh, istilahnya itu apa yang dilakukan itu sebenarnya salah, membawa dosa, walaupun sebenarnya sudah sampai, kalau sudah SMP, SMA itu kan sudah balik umpamanya. Kemudian juga kesalahannya itu kalau umpamanya diberi uang untuk bayar
SPP umpamanya, itu enggak sampai malah dibuat beli apa, atau kalau suruh belanja uangnya ada yang mungkin ya dipakai tidak ngomong dengan orang tua kita umpamanya. Dan kalau disuruh juga umpamanya disuruh belanja atau apa kadang tidak ikhlas, ada jengkel karena sedang main atau apa kok disuruh dan lain-lain sebagainya. Itu semuanya sebuah kesalahan kalau kita itu pernah melakukan seperti itu, dan itu juga harus kita mohonkan ampun kepada Allah atas kesalahan-kesalahan kita. Dan ini kaitannya apa? Ya kaitannya juga nanti ibadah-ibadah kita yang kita lakukan itu bisa mengarah seperti surat yang kita baca tadi, umpamanya fawailul lil musholin, celakalah orang yang sholat, karena sudah sholat kok masih melakukan atau masih banyak dosa yang belum kita mohonkan ampun, sehingga sholat kita ya masih dipertanyakan. Karena juga apa itu, kalau kita contohkan atau umpamakan kan ada sebuah apa ya namanya kertas yang di situ banyak coretan-coretannya. Kayak itu kalau kita mau menulis sesuatu atau membuat sesuatu kan ya harusnya kan dibersihkan dulu. Juga umpama papan tulis ya kan juga harus dibersihkan dulu. Atau umpama lagi ketika mau masak, alat-alatnya kan harus dibersihkan. Jangan sampai ada kotoran untuk masak, atau piring untuk makan juga seperti itu. Untuk makan ya bersih dulu. Kalau di situ ada kotoran, pokoknya kotoran ayam umpamanya, karena ayamnya buang kotoran di piring itu, ini hanya umpama saja. Kan tidak enak kita mau makan ya, mau ditaruh rendang sekalipun ya orang mungkin kalau tahu ya tidak mau makan. Jadi harusnya bersih dulu. Jadi kalau sudah bersih dicuci, mungkin hanya makan nasi sama sambal pun juga akan enak karena piringnya sudah bersih. Jadi kayak ibadah itu juga begitu. Kalau perilaku kita itu belum baik, banyak kelirunya dan lain-lain, walaupun sholatnya tertib, ditambah sunnahnya, puasanya dan lain-lain, tapi kalau perilaku kita itu tercela, umpamanya masih judi, berzina, mencuri umpamanya, itu kan sholat kita ataupun haji dan lain-lain itu bisa menjadi sia-sia. Maka penting bagi kita tentang taubat ini. Nah, jadi salah satu yang harus kita tobati yaitu kesalahan kita kepada kedua orang tua kita. Dan itu kita coba rinci, yang saya sebutkan tadi kan hanya sebagian kecil, bahkan mungkin boleh jadi banyak sekali. Bukan hanya waktu dulu ketika kita masih baru-barunya balik umpamanya. Mungkin pada saat ini bagi saudara kita yang masih punya orang tua mungkin pernah kesal atau jengkel ke orang tua karena orang tua maunya begini, maunya begitu. Umpamanya orang tua kita sudah mulai pikun, sudah tua sehingga kadang-kadang itu kembali seperti anak-anak dan lain-lain. Itu yang bisa membuat siapapun kadang kesal atau jengkel. Tapi kalau kita itu sebagai orang yang beragama Islam, yang ingin baik, ingin punya amal yang soleh, ya harusnya hal tersebut tidak kita lakukan. Dan kalau sudah terlanjur atau pernah kita lakukan juga itu harus kita
mohonkan ampun kepada Allah agar kita itu ya bersih dari kesalahan, khususnya terkait dengan orang tua tersebut. Insya Allah seperti itu. Nah, ini yang harus kita pahami dan harus kita nanti perbaiki amal perbuatan kita yang terkait dengan orang tua kita. Dan insya Allah nanti kita juga akan sampaikan di tayangan selanjutnya yang terkait mungkin dengan ya guru, dengan saudara, dengan tetangga, dan dengan siapapun. Insya Allah seperti itu. Hanya ini saja dulu yang bisa saya sampaikan. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua, juga bagi saya sendiri. Dan kalau apa yang saya sampaikan ada yang keliru, saya mohon maaf, kepada Allah mohon ampun. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.